Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 dengan saya, Ibu Ati Sulastri. Nah, untuk kelas 11 ini kita baru bertemu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ati Sulastri. Ibu alumni UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Muamalah, Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Sekarang tinggal di Tanggulun, Subang. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan merangkan dulu bahasan kita hari ini tentang sumber daya manusia. Sumber daya usaha. Nah, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, membuat perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Sebelum kita membahas unsur-unsur sumber daya manusia yang ada di manajemen, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Nah, saat menjalankan aktivitas usaha, selain sumber daya juga diperlukan unsur manajemen. Manajemen ini diperlukan agar kita bisa memanage, mengatur dari perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sangat penting ya, manajemen ini kalian kuasai memanage setiap usaha, baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, langsung saja ke unsur manajemen. Di sini unsur manajemen disingkat menjadi 6M. Yang pertama, man, tenaga kerja. Yang kedua, money, uang atau dana. Yang ketiga, material, bahan baku. Yang keempat, mesin atau alat. Yang kelima, metode. Yang keenam, market, pasar atau target pasar. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dari keenam unsur tadi. Yang pertama, man, tenaga kerja, sumber daya manusia. Dalam manajemen ini adalah faktor utama ya. Faktor manusia itu adalah yang paling utama dan sangat menentukan. Kenapa? Karena suatu usaha tidak akan tercapai jika tidak ada manusianya dulu. Karena kan manusia yang merencanakan, terus melakukan dan mewujudkan suatu strategi yang sudah ditetapkan di awal. Unsur yang kedua, money, berupa modal, dana atau uang. Money atau dana ini dibutuhkan sebuah usaha untuk membiayai operasional usahanya selama kegiatan produksi dan penjualan. Nah, uang atau dana ini berfokus kepada apa? Kebutuhan untuk membiayai material, bahan baku, terus tenaga kerja, karyawan gitu ya, mesin, dan biaya produksi lainnya. Yang ketiga, material, bahan baku. Nah, ini juga sangat dibutuhkan. Faktor penentu juga, bahan-bahan yang digunakan untuk tujuan menghasilkan produk jual. Kalau misalkan produk kalian berupa jasa, berarti material ini adalah bahan baku yang bisa menghasilkan produk jasa gitu. Material ini bisa terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi, finished goods. Gitu ya. Yang keempat, mesin, alat atau perlengkapan. Nah, mesin ini adalah faktor penentu lainnya yang akan membantu juga menghasilkan sebuah produk gitu ya. Apalagi kalau misalkan produk kalian berupa sesuatu yang harus dibuat. Nah, ini mesin ini sangat menjadi faktor penentu. Yang kelima, method atau cara. Nah, dalam kegiatan usaha diperlukan metode-metode untuk melakukan pekerjaan yang sesuai standar. Kalau di perusahaan biasanya metode ini atau cara ini disebut SOP ya, standar untuk operasionalnya. Standar yang baik itu seperti apa? Dari langkah pertama, menyiapkan bahannya ukurannya seperti apa, bahannya harus seperti apa. Ini masuknya adalah kalau di perusahaan SOP. Setelah ada bahan, dilakukan pembuatan. Pertama, misalkan memotong. Yang kedua, mencampurkan. Nah, itu masuknya cara. Kalau di perusahaan disebutnya SOP ya. Yang keenam, yang terakhir adalah market. Market ini adalah pasar atau target pemasaran. Nah, pasar ini adalah tempat menjual barang dan jasa yang telah dihasilkan dan tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Jadi saat kalian mau membuka usaha, kalian juga harus tahu nih market kalian, target pasar kalian siapa.
anak sekolah kah, halayak umum kah. Jadi kalian harus tahu itu. Kalau setelah kalian tahu target pasarnya, apa yang mereka butuhkan. Misalkan sekarang sedang membutuhkan masker gitu ya di halayak umum. Nah, berarti kalian tahu tuh produk apa yang akan kalian pasarkan. Oh, saya akan membuat masker. Setelah itu, siapkan bahan-bahannya, alat-alatnya, dananya gitu ya, yang pertama. Oke. Nah, dari beberapa unsur ini yang paling berpengaruh itu adalah jelas yang unsur pertama yaitu man atau tenaga kerja atau sumber daya manusia. Kenapa? Karena saat tidak ada manusia tadi itu ya, tidak akan tercapai suatu usaha kalau tidak ada manusia. Terus kalau misalkan di perusahaan-perusahaan, nah banyak kendala yang disebabkan oleh man ini, makanya harus bisa maintenance atau memelihara gitu ya. Saat kalian punya karyawan harus bisa memperlakukan karyawan kalian dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pasar. Kalau kalian tidak bisa menentukan target pasar dari awal, maka jangan salah ya, nanti saat produk kalian tidak terjual dengan baik. Terus saat saya sudah semuanya, misalkan ya, saya sudah menentukan target pasar, sehingga saya tahu produk apa yang akan saya jual, tapi kenapa usaha saya gagal? Nah, itu adalah salah satu dari sikap atau karakteristik kewirausahaan ya. Seorang wirausahawan itu tidak boleh menyerah. Kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Makanya saat kalian membuka usaha baik produk atau jasa, nah kalau misalkan belum berhasil, coba lagi dan coba lagi, karena sesuatu itu tidak akan tahu kita ya saat kita tidak mencoba gitu. Beberapa kali kan orang-orang yang sukses juga gagal gitu ya. Gagalnya itu bukan puluhan kali tapi ratusan kali. Nah, untuk kalian yang punya ketertarikan di wirausaha, coba dari sekarang membuka usaha ya, baik produk ataupun jasa. Kalau kalian sekarang sudah ada yang suka di bengkel, teruskan skill kalian, asah terus. Bagi yang suka jualan produk asalkan halal, mangga diteruskan untuk latihan kalian menjadi wirausaha nanti setelah kalian lulus atau dari sekarang ya. Nah, untuk sumber daya usaha, Ibu penjelasannya sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan lainnya kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Silakan Ibu tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Terakhir, Ibu berpesan, semoga kalian tetap jaga kesehatan. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Dan kalau harus keluar rumah, tetap pakai masker dan sediakan hand sanitizer kemana-mana. Selalu berdoa semoga corona ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.